warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Andriani dengan NIM A1D121018 dari ruang 1 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam aliran seni rupa. Naturalisme. Aliran seni rupa naturalisme merupakan aliran seni rupa yang berusaha melukiskan sebuah objek yang mempunyai kesamaan dengan keadaan alam. Misalnya, lukisan pemandangan gunung atau pantai. Ciri-ciri naturalisme yang utama adalah bertemakan tentang alam. Selain itu, teknik warna menggunakan gradasi warna serta memiliki susunan perspektif, tekstur, pewarnaan, serta gelap terang yang dikerjakan dengan teliti dan detail. Yang kedua, realisme. Realisme merupakan salah satu jenis aliran seni rupa yang menggambarkan objek dengan situasi dan keadaan yang benar-benar nyata dan tidak berfokus pada suatu objek tertentu saja. Ciri-ciri realisme adalah menggambarkan kegiatan yang ada pada kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Lukisan dibuat apa adanya, antar objek terlihat seperti satu kesatuan. Detail kecil juga harus diperhatikan agar lukisan tampak lebih nyata. Yang ketiga, romantisme. Romantisme merupakan salah satu aliran seni rupa yang menggambarkan suasana atau kejadian, memiliki nilai fantastis, irasional, dramatis, dan absurd. Umumnya, jenis aliran seni rupa menggambarkan suatu yang dramatis atau romantis. Ciri-ciri romantisme adalah lukisan yang mengandung sebuah cerita yang dramatis dan emosional. Karakteristiknya, lukisan penuh gerak dan dinamis, bersifat kontras dan meriah. Komposisinya dinamis serta mampu menyentuh perasaan orang yang melihatnya. Yang keempat, impresionisme adalah aliran seni yang berusaha menampilkan kesan yang ditangkap objek, serta jenis aliran berupaya untuk memperlihatkan kesan pada objek yang digambarkan secara kilas atau selintas saja. Ciri-cirinya adalah objek yang digambarkan tanpa memperlihatkan detail yang khusus dan cenderung kabur atau blur. Selain itu, goresan kuat pendek dan tebal mirip sketsa serta detail kecil seperti pantulan cahaya objek harus diperhatikan pula. Yang kelima, ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang memberikan kebebasan distorsi bentuk dan warna untuk melahirkan emosi ataupun menyatakan sensasi dari dalam. Tujuannya sebagai curahan batin pembuat secara umum dan bebas. Ciri-cirinya adalah lebih banyak mengungkapkan jenis emosi kemarahan dan depresi daripada emosi bahagia. Dalam hal ini, pemilihan warna sangat penting untuk diperhatikan karena bisa menjadi representasi dari emosi tertentu. Yang keenam, kubisme. Kubisme merupakan jenis aliran seni rupa yang memiliki bentuk-bentuk geometris untuk mendapatkan nilai-nilai seni yang indah dilihat. Misalnya seperti segitiga, segi empat, lingkaran, silinder, bola, kerucut, kubus, dan kotak-kotak. Ciri-ciri kubisme yang utama tentunya adalah memiliki bentuk geometris. Selain itu, karakteristik lainnya adalah memiliki perpaduan warna yang sangat perfektif. Yang ketujuh, fauvisme merupakan aliran seni rupa yang memberikan kebebasan berekspresi sehingga banyak objek lukisan yang dibuat kontras dengan aslinya. Aliran seni rupa ini pertama kali muncul pada awal abad ke-20. Ciri-cirinya adalah seni lukisannya menggunakan warna-warna yang kontras dan cenderung liar,
Bahkan, warna yang digunakan terkesan acak dan tidak sesuai warna yang sesuai. Penggunaan garis juga disederhanakan sehingga agar bisa mendeteksi keberadaan garis yang jelas dan kuat. Yang ke-8, Dadaisme merupakan jenis aliran seni rupa yang menggambarkan mengenai kekerasan atau kekasaran karena dilatar belakangi oleh kondisi peperangan. Oleh karena itu, aliran Dadaisme sering dianggap sebagai anti seni atau anti perasaan. Oleh karena itu, dengan prinsip seni rupa itu sendiri. Ciri-cirinya antara lain adalah gambar objek cenderung berbau kekerasan, kasar, bersifat kritikan, sindiran, ataupun plesetan. Biasanya, lukisan didominasi oleh teknik pewarnaan primer yang tajam dan kontras. Yang ke-9, Futurisme merupakan jenis aliran seni rupa yang menekankan keindahan gerak, garis, visual, dan warna. Jenis aliran ini dianggap sebagai aliran seni rupa anti-kubisme yang dikatakan statis. Ciri-cirinya adalah karya seninya menangkap unsur gerak dan kecepatan. Selain itu, futurisme memanfaatkan prinsip aneka tampak dan menggunakan tipografi sebagai unsur ekspresi. Biasanya yang dijadikan objek adalah makhluk hidup. Yang ke-10, Surrealisme. Surrealisme yang ditujukan untuk menggambarkan objek yang sering dijumpai dalam mimpi atau imajinasi alam bawah sadar. Surrealisme bersifat tidak realistis dan tidak mungkin berwujud dalam kehidupan nyata. Ciri-ciri utamanya adalah lukisannya penuh dengan khayalan dan imajinasi. Hal ini membuat lukisan terkesan aneh dan asing. Biasanya dengan menggabungkan objek makhluk hidup dan benda mati. Yang ke-11, Abstraksionisme merupakan aliran seni rupa yang menggambarkan objek dengan kabur, tidak mendetail bahwa tidak mirip dengan bentuk aslinya, karena dipengaruhi oleh imajinasi. Aliran ini menggunakan bentuk dan warna dengan cara non-represensional. Ciri-cirinya adalah menampilkan unsur-unsur seni lukis yang disusun tidak terbatas pada bentuk-bentuk yang ada di alam. Selain itu, objek dari aliran abstrak murni berasal dari imajinasi, mimpi, hingga intuisi sang seniman. Yang ke-12, Popular Art, biasa disingkat dengan pop art, merupakan aliran seni rupa yang muncul karena jenuh dengan objek-objek seni dan mengingatkan akan keadaan sekitar yang sering terlupakan. Dalam pop art, benda apapun dapat dijadikan sebagai objek. Ciri-ciri popular art adalah sebagian besar karyanya berupa karikatur yang memuat sindiran, kritikan, dan humor. Objek biasanya berupa manusia yang digambarkan dengan perspektif atau cara pandang lain. Kini, pop art banyak digunakan untuk kampanye politik. Yang ke-13 adalah postmodern. Postmodern adalah salah satu jenis aliran seni rupa tidak terikat oleh pakem dan berkembang sesuai perkembangan zaman. Aliran seni rupa ini merefleksikan situasi dan waktu yang secara tematik. Ciri-ciri postmodern adalah penggambaran objek berupa refleksi situasi-situasi dan waktu yang tematik.
Objek yang digambarkan adalah objek yang dinamis, ekspresif, dinamis, dan mencolok. Yang ke-14, konstruktisme adalah bentuk aliran seni rupa yang sangat menekankan pada penggambaran seni sebuah bangunan. Singkatnya, jenis aliran seni rupa konstruktisme menggambarkan sebuah gedung atau bangunan dari sisi estetiknya. Ciri-cirinya adalah objek utama yang dilukis adalah bangunan dan latar yang berada di sekitar bangunan dari suatu sudut lukis. Objek yang digambarkan bisa berupa bangunan klasik, bangunan modern, bangunan kuno, dan bangunan lainnya. Yang ke-15, klasikisme. Klasikisme merupakan aliran seni rupa yang menampilkan gambar secara klasik serta mempunyai karakter dan ciri tersendiri. Aliran seni rupa ini muncul pertama kali setelah pecahan Revolusi Prancis. Ciri-ciri klasikisme adalah objek digambarkan dalam wujud yang hiperbolis, seimbang, dan menggunakan batasan warna yang bersih dan statis. Umumnya, objek yang digambar berlatarkan istana, sentris, dan intelektual akademis. Yang ke-16, pointillisme merupakan aliran seni rupa menggambarkan sebuah objek menggunakan titik-titik. Titik-titik yang digunakan terdiri berbagai macam variasi, baik besar, kecil, tebal, tipis, maupun berwarna hitam putih. Ciri-ciri lainnya adalah objek yang dilukis akan terlihat jelas dari kejauhan dan agak baur jika dilihat dari dekat. Aliran seni rupa ini pun terkesan unik karena menggunakan titik-titik kompleks. Yang ke-17, primitif. Aliran seni rupa primitif merupakan jenis seni rupa yang menggambarkan sebuah objek berdasarkan gaya penggambaran primitif di dinding goa-goa. Karya digambarkan seolah-olah dibuat pada masa prasejarah. Ciri-cirinya adalah objek yang dilukis berupa tumbuhan, hewan, dan manusia dalam bentuk garis yang sederhana. Selain itu, detail objek tidak ditonjolkan, hanya pada penggambar minimal berupa garis dan aksen sederhana. Yang 18, optik. Optik merupakan jenis seni rupa yang menggambarkan sebuah objek manipulasi visual yang dapat menipu mata. Optik mampu membuat ilusi secara visual yang membuat kita jadi bingung melihatnya. Ciri-cirinya adalah objek yang dilukis hanya berupa bidang, garis, atau objek yang berwarna hitam putih saja. Oleh karena itu, gambar berupa bentuk sederhana dan tidak memiliki detail yang rumit. Yang ke-19, Fitura metafisika merupakan salah satu aliran seni rupa yang menggambarkan sebuah objek dengan sentuhan metafisika. Aliran seni rupa Fitura metafisika ini merupakan penantang aliran kubisme dan aliran futurisme. Ciri-cirinya adalah objek biasanya berupa manusia yang sedang melakukan aktivitas dengan beda dan latar belakangnya. Selain itu, objek juga berupa boneka yang erat dengan hal yang bersifat metafisika. 20. Gotik. Gotik menggambarkan sebuah objek dengan garis tebal dan bentuk ramping serta menegaskan sesuatu berdasarkan warna. Ciri-cirinya antara lain
Objek yang dilukis biasanya adalah tokoh suci kesatria, raja, dan ratu. Umumnya, jenis lukisan gotik biasanya ditemui di kerajaan-kerajaan, rumah ibadah, kastil, atau bangunan klasik. Demikianlah materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.